Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Audesa Putri, NIM 2101020057. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan karya ilmiah untuk memenuhi tugas dari Ibu Dian Ulansari, SEMAK, mata kuliah Seminar Akuntansi. Pembuatan judul, penelitian, dan pendahuluan. Pembuatan judul penelitian. Hal-hal yang harus diperhatikan yang pertama yaitu penggunaan huruf kapital, yang kedua judul bukan kalimat, yang ketiga memperhatikan kelogisan, yang keempat tidak boros kata, dan yang kelima kesamaan bentuk. Latar belakang masalah. Hal-hal yang harus diperhatikan yang pertama pentingnya masalah-masalah yang akan dibahas. Yang kedua, telaah pustaka yang telah ada tentang teknologi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Yang ketiga, manfaat praktis hasil bahasan. Yang keempat, perumusan masalah pokok yang dibahas secara eksplisit. Alasan-alasan yang dapat dikemukakan antara lain yang pertama, pentingnya masalah tersebut diteliti karena akan membantu pelaksanaan kerja yang lebih efektif, misalnya atau akan dicari pemecahannya karena berbahaya apabila tidak. Yang kedua, menarik minat peneliti karena dari pengalamannya peneliti mendapatkan gambaran bahwa hal itu sangat menarik. Yang ketiga, sepanjang sepengetahuan peneliti, belum ada orang yang meneliti masalah tersebut. Unsur yang perlu diketengahkan dalam latar belakang masalah penelitian. Yang pertama, penjelasan dan atau alasan mengapa masalah dan atau pertanyaan penelitian diteliti itu penting dan menarik untuk diteliti. Yang kedua, beberapa bukti bahwa masalah yang diajukan belum ada jawaban atau pemecahan yang memuaskan. Harus dijelaskan bahwa masalah yang diajukan atau diteliti belum pernah diteliti oleh siapapun, dan jika ini merupakan penelitian ulang atau replikasi, harus dijelaskan alasannya mengapa hal itu dilakukan. Yang ketiga, kedudukan masalah yang diteliti dalam konteks permasalahan yang lebih luas dengan memperhatikan perkembangan bidang yang dikaji. Research gap. Research gap adalah suatu kondisi yang menampilkan terjadinya inkonsistensi antara hasil penelitian yang sudah diformulasikan dengan semua data yang mendukung. Biasanya research gap terjadi karena ada bagian terlewat ketika melakukan penelitian lalu memberikan suatu jawaban yang berbeda. Research gap juga bisa diartikan sebagai kesenjangan penelitian yang di dalamnya berasal dari perbedaan hasil penelitian terdahulu, mulai dari konsep, teori data, ataupun masalah yang terjadi di lapangan, yang akan menjadi celah untuk penelitian yang selanjutnya. Cara menemukan research gap. Yang pertama, mencari konsep yang luput dari penelitian sebelumnya. Peneliti selanjutnya kemudian berusaha untuk mencari jawaban dari research gap yang muncul. Yang kedua, menganalisa celah dalam penelitian. Yang ketiga, berpatokan pada hasil riset yang kurang jelas. Hasil sebuah penelitian menggambarkan bagaimana penelitian tersebut diproses. Jika hasilnya kurang jelas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan adanya research gap akibat proses penelitian sebelumnya. Perumusan masalah. Perumusan masalah atau research question atau disebut juga sebagai research problem diartikan sebagai suatu rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena, baik dalam kedudukannya sebagai fenomena mandiri maupun dalam kedudukannya sebagai fenomena yang saling terkait di antara fenomena yang satu dengan yang lainnya, baik sebagai penyebab maupun sebagai akibat. Cara membuat rumusan masalah: yang pertama, tentukan permasalahan sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, sesuaikan dengan landasan teori. Yang ketiga, buatlah dengan menggunakan format 5W ditambah 1H. Yang keempat, menggunakan kalimat tanya yang singkat, jelas, dan padat. Yang kelima, sesuaikan dengan tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah menjelaskan tujuan umum penelitian. Tujuan penelitian memuat penjelasan tentang sasaran yang lebih spesifik dan hal yang menjadi tujuan penelitian. Isi dari tujuan penelitian bersifat resiprokal dengan isi rumusan masalah. Tujuan penelitian dituangkan dalam kalimat pernyataan. Tujuan penelitian bisa ditulis dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan kalimat aktif, misalnya menggunakan kata untuk memahami, untuk menemukan, untuk mengetahui, untuk menjelaskan, untuk menguraikan, dan lainnya. Sementara itu, dalam penelitian kuantitatif,
Biasanya menggunakan kata-kata untuk memahami, untuk menemukan, untuk menjelaskan, dan untuk menguraikan. Yang kedua dengan kalimat pasif, misalnya agar dapat diketahui, agar dapat dijelaskan, dan lainnya. Literatur pustaka. Kajian pustaka adalah sebuah uraian atau deskripsi tentang literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu. Kajian pustaka memberikan tinjauan mengenai apa yang telah dibahas oleh peneliti dalam suatu karya ilmiah. Hal ini meliputi teori dan hipotesis, permasalahan penelitian, dan metodologi yang digunakan. Kajian pustaka biasanya disajikan dalam bentuk kutipan, baik kutipan langsung maupun tidak langsung. Referensi yang diambil bersumber dari tulisan milik orang lain seperti buku, karya ilmiah, maupun tulisan lain yang tervalidisasi kebenarannya. Dengan adanya kajian pustaka, peneliti dapat menunjukkan sampai manakah wawasan pengetahuannya tentang topik penelitian tersebut. Kajian pustaka juga memberikan informasi kepada pembaca mengenai penelitian-penelitian lain yang relevan dengan topik yang diambil. Baik, itulah tadi penjelasan saya tentang pembuatan judul dan pendahuluan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.